Sekali lagi kaitan dengan acara peringatan Al-Quran, di samping peringatan Al-Quran kita akan sentuhan juga remaja kita mengadakan lomba yang diselenggarakan setiap satu minggu melalui Anur TV. Besok kemarin udah live ya, udah langsung sudah bisa, dan besok malam Senin akan diberikan hadiah pialanya. Acara Gamis remaja Masjid Anur yang telah sukses menyelenggarakan acara berbagai lomba dan akan diserahkan trofinya pialanya juga pada hari Minggu malam Senin. Karena atas nama pengurus masjid dan remaja masjid kami mengundang apa yang kami ungkapkan ini melalui pengeras suara, anggaplah sebagai undangan resmi. Kami mohon kehadiran seluruh jemaah, Bapak Ibu yang mendengar pengeras suara ini, mari sama-sama kita syiarkan peringatan Al-Quran malam Senin sekaligus santunan, sekaligus penyerahan trofi bagi para juara yang diselenggarakan oleh remaja Masjid Jami Anur. Demikian maklumat dari kami. Mari masih ada waktu 1 menit lagi di hari yang mulia ini kita baca Quran surat Al-Fatihah. Fatihah pertama kita ingatkan palanya Allah sampaikan untuk arwah almarhumah kakek nenek kita, orang-orang tua kita, saudara kita, pengurus masjid banyak yang sudah meninggal dunia. Haji almarhum Haji Mursali, Haji Madali, Haji Rahmat Riki, Bapak Sugito, kemarin Bapak Rasdi, dan yang lain. Serta keluarga kita dengan wasilah Fatihah kita mohon agar Allah terima amal baik mereka, Allah ampunkan segala khilaf dan kalian mereka, kubur mereka semua jadikan ar-radhah min riyadil jannah bitilkaniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin amin. Fatihah yang kedua kita mohon dengan wasilah Fatihah Allah panjangkan umur kita semua, diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita puasa sebulan penuh, tarawih dan ibadah lainnya, dan dimurahkan rezeki kita untuk kita banyak beramal di bulan dilipat gandakannya pahala. Bitilkani al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin amin. Pas waktu masuk, sebelumnya mohon dengan hormat jemaah yang bawa HP sementara dinonaktifkan atau di silent sehingga tidak mengganggu perjalanan ibadah Jumat kita, dan adik-adik yang di bawah di atas tidak berisik ya ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Demikian maklumat dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sampai saat ini kita bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan ketaatan, bisa melaksanakan amal saleh, tidak lain itu semua karena karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah, memberikan taufik dan inayah sampai akhir hayat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui tersebut dengan polosnya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajiyah am ba'idun fanunadiyah?" Kata Arab Badui tadi, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat sehingga kita cukup berbicara pelan, berbisik-bisik kepadanya, atau Tuhan kita jauh sehingga kita harus bersuara keras?" Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan fasakata. Rasulullah terdiam. Rasulullah tidak berani menjawab. Rasulullah tidak berani memberikan penjelasan karena menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adab yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam urusan agama. Tidak boleh kita berani-berani memberikan fatwa tanpa dalil. Harus kita mengetahui dalilnya. Orang sekali bernabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang agama, ketika ditanya tentang masalah ini beliau diam. Tidak lama sesudah itu baru turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang diriku, maka aku ini dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku manakala dia berdoa. Tetapi hendaknya mereka merespon perintahku. Mereka percaya dan yakin kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk.
Ini ayat turun terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Arab Badui kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berbicara tentang doa, yang menegaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sendiri fa inni qarib. Bahkan ayat ini memberikan satu keistimewaan, karena biasanya ketika ada di antara mereka yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang satu persoalan, selalu Allah memberikan jawaban dengan kata qul. Tetapi tidak demikian dengan ayat ini. Misalnya dalam surat yang lain, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang darah haid. Qul huwa adha. Kata Allah, katakan kepada mereka bahwa darah haid itu darah penyakit. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Selalu ada kata kul dalam jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika bicara tentang doa, manakala mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengatakan faqul inni qarib, tapi Allah langsung menegaskan fa inni qarib. Ini untuk memberikan penegasan bahwa tidak ada jarak antara Allah dengan hamba. Tidak ada wasilah antara Allah dengan hamba. Siapapun kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita bisa bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada hijab dan sekat, walaupun hanya dengan kata qul, seakan-akan Allah tidak ingin ada jarak antara Allah dengan hambanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala mengatakan, aku ini dekat. Siapapun di antara hambaku yang ingin berdoa kepadaku, silahkan dia berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa hamba-hambaku tersebut. Setiap kali mereka berdoa, Allah Subhanahu wa taala siap mendengar dan mengabulkan. Hanya Allah memberikan satu catatan yang harus kita perhatikan. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Allah meminta kepada kita falyastajibuli. Yang pertama kata Allah, hendaknya mereka merespon permintaanku, merespon perintahku. Mereka taat dan tunduk kepadaku, melaksanakan ibadah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan mempercepat proses terkabulnya doa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uh. Semua kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah. Wal amalus salih yarfa'uh. Dan amal saleh yang kita kerjakan itu akan mempercepat naiknya doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa, bermunajat, iringi dengan amal saleh, iringi dengan ketaatan kepada Allah, agar segera Allah mengabulkan doa dan permintaan kita. Tetapi sebaliknya, kalau disertai dengan maksiat, disertai dengan sesuatu yang haram, itu yang akan menghambat terkabulnya doa-doa kita. Disebutkan dalam satu riwayat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ada seseorang yang yutilus safar, ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Ada orang yang melakukan perjalanan, lalu rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, dia mengangkat tangan ke langit, dia bermohon meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram,
nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya dari yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, taat kepada Allah, lakukan amal saleh. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka yakin kepadaku. Tidak mungkin kita berdoa kepada Allah kalau kita ragu kepadanya. Kita harus yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan kondisi kalian yakin bahwa doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua syarat ini terpenuhi, insyaallah doa-doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Pada ayat 185 Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Lalu kemudian ayat ini diselipkan oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni. Lalu sesudah itu Allah kembali bicara tentang puasa, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Apa rahasianya? Kenapa Allah menyelipkan ayat doa di antara ayat-ayat tentang puasa? Jawabannya dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama yang disebutkan oleh Nabi, as-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa. Kalau dia berdoa kepada Allah tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Karena itu mudah-mudahan kita di tengah-tengah kita berpuasa sekarang ini, doa-doa kita mustajab. Doa kita insya Allah didengar dan dikabulkan oleh Allah. Jangan lupa perbanyak doa kita. Kebutuhan kita kepada Allah sangat banyak. Untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد